Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan tentang goror, yang dimana saya selaku moderator yaitu Akbar Fitra Baskara dan Amalia Putri selaku pemateri pertama dan Altof Fakinata Wijaya selaku pemateri kedua dan Elisa Sisilia selaku pemateri ketiga. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Para pemateri pertama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi, ketentuan hukum, dan makosid larangan dari woror. Nah, menurut bahasa, makna al-woror adalah al-khatar atau pertaruhan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa al-woror adalah yang tidak jelas atau majhul al-akibah. Sedangkan menurut Syekh Al-Sa'di, woror adalah al-mukhatarah atau pertaruhan, dan al-jahalah atau ketidakjelasan. Nah, perihal woror ini masuk dalam kategori perjudian, sehingga dari penjelasan tadi dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud jual beli woror adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. Ada beberapa kategori unsur dari woror, antara lain yang pertama, dari segi kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran. Contohnya, misal beras A seberat 5 kilo ditukar dengan beras B seberat 10 kilo. Nah, itu kan dari segi kuantitas tidak sama. Nah, itu tidak boleh dan termasuk dari kategori unsur woror. Nah, yang kedua, ada dari segi kualitas, terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Nah, contohnya si A menjual beras, tapi si A tidak memberitahu nih kualitas berasnya kayak gimana. Nah, itu masuk dari kategori unsur woror yang kedua, dari segi kualitas. Yang ketiga, sisi harga, adanya dua harga dalam satu transaksi. Nah, yang dimaksud di sini misal ada yang pertama, transaksi ya si A menjual beras kepada si B secara tidak tunai atau secara angsuran dengan harga 120.000. Nah, kemudian si B menjual kembali beras tersebut kepada si A secara tunai seharga 100.000. Nah, itu tidak boleh karena ada dua harga dalam satu transaksi. Nah, yang keempat, ada dari sisi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Nah, misalnya si A memesan barang lemari kepada si B. Nah, namun si B tidak menjelaskan nih kapan waktu penyerahan lemari itu akan diberikan kepada si A. Nah, itu termasuk unsur woror dari sisi waktu. Selanjutnya ada hukum woror. Nah, dalam syariat Islam, jual beli woror ini dilarang dengan dasar dari hadis sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang berbunyi, nah Rasulullah SAW an bai al-hasoh wa an bai al-woror. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasoh dan jual beli woror. Nah, dalam sistem jual beli woror ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa ta'kulu biha ilal hukam liya'kulu fariqam minal qawalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Makosid atau maksud dari larangan woror ini sendiri, karena yang pertama, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kedua, menimbulkan permusuhan sesama muslim. Yang ketiga, lalai dari zikir kepada Allah. Yang keempat, menghilangkan keberkahan harta. Yang kelima, mengalihkan pada keuntungan yang semu sehingga orang itu akan malas bekerja. Yang keenam, menghancurkan ekonomi negara bahkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dawabir goror.
Dawabir sendiri memiliki pengertian yaitu segala perkara yang berimplikasi hukum atau hukum yang bersifat kulli yang bersimpul pada beragam bagian-bagian di dalam satu bab saja. Berikut adalah kriteria-kriteria dawabir dalam transaksi goror. Yang pertama ada goror terjadi pada akad muawadah. Goror terjadi pada akad-akad bisnis atau muawadah maliyah seperti akad jual beli, akad ijaroh, akad syirkoh, dan akad yang lain-lainnya. Dan sebaliknya, goror tidak berpengaruh dalam akad-akad tabaruat atau sosial seperti akad hibah dan akad wasiat, walaupun unsur gorornya berat. Kaidah ini sesuai dengan logika fikih dan makosid karena dalam bab bisnis yang berlaku adalah pertukaran dan timbal balik. Masing-masing pelaku mendapat haknya baik barang ataupun keuntungan menurut ulama. Goror dibagi menjadi dua, yaitu goror berat dan goror ringan. Goror berat adalah goror yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan goror ringan adalah goror yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut urf tujar atau tradisi pebisnis sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan goror tersebut. B. Goror dalam objek akad. Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad bai atau barang atau layanan yang disewakan dalam akad ijaroh atau objek usaha dalam akad mudorobah. Kemudian goror dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi yang pertama, bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas atau mahjul. Yang kedua, objek akadnya tidak ditentukan atau ada mutayyini sil'ah. Yang ketiga, sifat objek akadnya tidak diketahui atau mahjul dalam barang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang keempat, jumlah barang yang menjadi objek akadnya atau miqdar al-mabi itu tidak diketahui. C. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserah terimakan atau objek akadnya tidak bisa ditakabud. Yang terakhir, objek akadnya tidak bisa dilihat atau bal al-ain al-goibah. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena mengandung unsur goror yakni barang yang tidak bisa dilihat. Itu semua akad tidak sempurna. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengaruh goror terhadap akad muawadhah. Yang kita ketahui, akad muawadhah itu adalah akad transaksi bisnis di mana akad transaksi bisnis itu seperti akad jual beli, akad ijaroh, akad syirkah, dan akad lainnya. Goror itu tidak diperbolehkan di akad muawadhah karena goror dapat merusak dan mempengaruhi keabsahan yang akan terjadi pada akad muawadhah. Namun, goror itu tidak akan berpengaruh ketika terhadap akad-akad sosial atau tabaruk seperti akad hibah dan akad wasiat. Jadi, dilarang dalam jual beli atau dalam akad-akad bisnis syariah itu goror itu dilarang, namun diperbolehkan dalam akad-akad sosial. Pengaruh goror terhadap akad muawadhah itu dapat terjadi dalam sigot akad, di mana di dalam sigot akadnya itu seperti contohnya menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi, seperti menjual barang dengan harga 1.000 secara tunai atau dengan harga 2.000 secara tidak tunai. Namun si pembeli ini tidak diberikan untuk memilih pilihan, tidak ditentukan
Namun akad jual beli ini tuh akad yang tidak pasti. Nah, seperti bai al-hasah, yaitu menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi akad yang fasid itu karena gharar itu terhadap akad mawadhah terdapat unsur gharar dan dalam sigotnya gitu. Dan akadnya itu mengandung taklif yang menjadikan objek akadnya itu tidak pasti akan terwujud gitu, tidak pasti terwujud. Namun akad tersebut itu tidak sah dalam berdasarkan nas-nas yang menyebutkan transaksi jual beli dan diharamkan karena ada gharar dalam sigotnya. Terima kasih.